Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Nihayatul Mutarifah dengan NIM 82. Saya Ain Aisyana Hadiah dengan NIM 80. Saya Dimas Putra Prasandi dengan NIM 81. Dan teman kita Kevin Muhammad yang saat ini sedang berhalangan dengan NIM 84. Di sini kami akan menjelaskan tentang jenis-jenis fungsi dan sifatnya. Membahas berbagai jenis fungsi dalam matematika, termasuk fungsi surjektif, injektif, bijektif, dan identitas. Kami juga akan membahas sifat-sifat penting dari masing-masing jenis fungsi, yang merupakan konsep fundamental dalam matematika dan aplikasinya. Pengertian fungsi. Suatu himpunan bagian F dari perkalian himpunan A dan B disebut sebagai fungsi dari A ke B jika setiap fungsi anggota A muncul hanya satu kali sebagai koordinat pertama pasangan terurut di F. Fungsi adalah aturan atau relasi yang menghubungkan setiap elemen dalam suatu himpunan yang biasa disebut domain dengan tepat satu elemen dalam himpunan lain yang biasa disebut kodomain. Selanjutnya yaitu contoh dari fungsi. Misalkan F memasangkan setiap negara dengan bendera negara tersebut, apakah F suatu fungsi? Dan tentukan fungsi dari Indonesia. Jika kita bentuk A adalah negara, B adalah bendera, karena masing-masing negara hanya mempunyai satu bendera yang bukan bendera negara lain atau tunggal. Atau dengan kata lain, setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B, maka F adalah suatu fungsi. B. F Indonesia adalah sang saka. Kemudian ada jenis-jenis fungsi. Fungsi surjektif atau onto, fungsi injektif atau satu-satu, fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu. Yang pertama, fungsi surjektif atau onto. Dalam bahasa matematika, fungsi A maka B, fungsi A maka B disebut fungsi surjektif. Jika dan hanya jika untuk setiap B elemen B, B elemen B, terdapat A elemen A, sedemikian sehingga fungsi A sama dengan B, fungsi A sama dengan B. Dengan demikian, untuk menentukan sebuah fungsi merupakan fungsi surjektif, kita ambil sebarang elemen dalam kodomain, dan kemudian kita tunjukkan bahwa elemen tersebut mempunyai prapeta. Fungsi injektif atau fungsi satu-satu. Fungsi F disebut sebagai fungsi satu-satu jika dan hanya jika tidak ada anggota yang berbeda di A mempunyai bayangan yang sama. Jelasnya, fungsi A maka B fungsi satu-satu jika dan hanya jika fungsi A sama dengan fungsi A aksen, maka A sama dengan A aksen. Pernyataan ini ekuivalen dengan jika A tidak sama dengan A aksen, maka fungsi A tidak sama dengan fungsi A aksen. Artinya, pemetaan injektif atau korespondensi satu-satu adalah pemetaan dengan setiap elemen pada daerah hasil mempunyai prapeta tepat satu elemen pada daerah asal. Jadi, dua elemen yang berbeda pada daerah asal mempunyai peta yang berbeda juga. Selanjutnya adalah fungsi bijektif. Fungsi bijektif disebut adalah fungsi yang jika dan hanya jika fungsi F sekaligus merupakan fungsi onto atau surjektif dan fungsi satu-satu atau injektif. Setiap fungsi juga memiliki sifatnya masing-masing. Yang pertama yaitu fungsi injektif atau satu-satu. Tidak ada elemen kodomain yang dipetakan lebih dari satu elemen domain.
Yang kedua yaitu fungsi surjektif atau onto. Semua elemen kodomen harus dipetakan. Tidak ada elemen di kodomen yang kosong. Yang ketiga yaitu fungsi bijektif. Menggabungkan sifat injektif dan surjektif sehingga terjadi korespondensi satu-satu antara elemen domain dan kodomen. Yang pertama, fungsi injektif atau satu-satu. Fungsi injektif memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, tidak ada elemen kodomain yang dipetakan oleh lebih dari satu elemen domain. Jika fungsi A2 sama dengan fungsi A2, maka A1 sama dengan A2. 2. Bukan semua elemen kodomain harus dipetakan. Fungsi injektif hanya menjamin bahwa pemetaan yang terjadi tidak ganda, tetapi elemen kodomain yang tidak dipetakan tetap diperbolehkan. 3. Sifat matematis. Untuk fungsi A, maka B, jika A tidak lebih kecil dari B, maka fungsi I dapat menjadi injektif. Contoh, fungsi 1, 2, 3, maka A, B, C, D. Fungsi 1 sama dengan A, fungsi 2 sama dengan B, fungsi 3 sama dengan C. Sifat injektif karena setiap elemen A, B, C hanya dipetakan oleh satu elemen dari domain 1, 2, 3. Fungsi surjektif atau fungsi onto. Sifat-sifatnya, semua elemen kodomain harus dipetakan. Tidak ada elemen di kodomain yang kosong atau tidak memiliki pemetaan dari domain. Domain boleh memiliki elemen berlebih. Lebih dari satu elemen domain dapat memetakan ke elemen yang sama di kodomain. Sifat matematisnya, untuk fungsi A maka B, jika A sama dengan B, maka fungsi F dapat menjadi surjektif. Contoh fungsinya, F elemen 1, 2, 3, F mempunyai anggota 1, 2, 3, maka A sama dengan A dan B. Fungsi pertama sama dengan A, fungsi kedua sama dengan B, fungsi ketiga sama dengan A. Sifat surjektif terjadi karena semua elemen kodomain A dan B dipetakan oleh minimal satu elemen domain anggota 1, 2, 3. Selanjutnya yaitu fungsi bijektif. Sifat-sifatnya yaitu 1. Gabungan sifat injektif dan surjektif, di mana semua elemen kodomain dipetakan atau surjektif. Tidak ada elemen kodomain yang dipetakan lebih dari sekali atau injektif. Selanjutnya, domain dan kodomain harus memiliki ukuran kardinalitas yang sama. Jika A sama dengan B, maka fungsi A maka B dapat menjadi bijektif. Yang ketiga, memiliki fungsi inverse. Jika F bijektif, maka terdapat fungsi F inverse yang memetakan balik dari kodomain ke domain. Contoh fungsinya yaitu F memiliki anggota 1, 2, 3, maka F memiliki anggota A, B, C. Fungsi 1 sama dengan A, fungsi 2 sama dengan B, fungsi 3 sama dengan C. Soal ini memiliki sifat bijektif karena setiap elemen domain 1, 2, 3 dipetakan ke elemen kodomain yang memiliki anggota A, B, C secara satu-satu. Selanjutnya yaitu contoh penerapan fungsi. Konsep fungsi sangat penting dalam berbagai bidang, termasuk komputer, ilmu data, dan ekonomi. Contohnya, sebuah fungsi dapat digunakan untuk memetakan setiap pengguna smartphone dengan akun online mereka. Fungsi juga digunakan dalam algoritma pembelajaran mesin untuk memetakan input data ke dalam hasil yang diinginkan.
Kesimpulan, fungsi merupakan konsep fundamental dalam matematika yang menggambarkan hubungan khusus antara himpunan, yaitu domain dan kodomain. Pemahaman tentang sifat-sifat fungsi sangat penting karena menjadi dasar dalam berbagai bidang matematika, termasuk logika, teori himpunan, dan analisis. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kami dari kelompok 7 mengucapkan mohon maaf dan terima kasih atas waktunya teman-teman. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.